Persija Jakarta harus puas bermain imbang satu sama menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Rico Simanjuntak di menit 43, assist dari Yusuf Helal. Sedangkan satu gol Renanda Silva berasal dari titik putih penalti. Rebound mentality di menit 9, teman-teman. Oke, ini hasil imbang yang rugi banget bagi Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Kenapa? Ya karena dari sisi ranking, Persik Kediri ini posisinya berada di juru kunci. Mungkin banyak yang berhipotesis bahwa Persija Jakarta meremehkan Persik Kediri. Nah, itu aku tidak mau berspekulasi seperti itu. Karena aku juga nggak mau sok tahu. Mungkin pemain Persija Jakarta lah dan staf ofisial pelatih Persija lah yang lebih tahu terkait tentang subjektivitas apakah pemain-pemain menganggap remeh Persik Kediri. Tetapi kalau kita lihat permainan Persija Jakarta di pertandingan ini bukan permainan Persija Jakarta seperti biasanya yang kita lihat, teman-teman. Ya, sederhananya sajalah ya, mutasi daripada permainan Persija Jakarta. Sulit banget untuk bisa menciptakan peluang, hanya 3 on target selama 90 menit. Permainan kiri, permainan kanan yang coba biasanya ditimbulkan situasi unggul jumlah oleh Thomas Doll nggak bisa secara organik bisa diciptakan berulang-ulang, membuat pemain Persik Kediri kesulitan menghentikan hal demikian. Oke, kita lihat dulu line up dari kedua tim, teman-teman. Persija, kalau kita lihat dari grafis taktikalnya Indosiar, teman-teman, broadcast Liga 1 Indonesia, pakai 3-4-3, tapi ini polanya 3-5-2 ya, teman-teman. Di belakang ada kiper tentunya Andri Tani, Hanif, Kudela, Rio, kemudian di tengah ada Tony, Behrens, Reski, teman-teman. Wingback kiri ada Fierzandika, Rico wingback kanan, Yusuf Helal, dan Taufik di depan. Nah, ini merupakan salah satu formasi yang serupa dilakukan oleh Thomas Doll saat menghadapi Borneo FC, khususnya di babak kedua. Kita compare saja, teman-teman ya. Borneo FC secara kualitas individu, kalau kita bandingkan dengan Persik Kediri, siapa yang lebih baik dari pelatih sampai dengan pemain? Kalau kita apple to apple, mulai dari saat selesai pertandingan Persija menghadapi Persik ini, kondisi sekarang realnya bagaimana? Borneo luar biasa loh. Kemarin sempat menang juga. Andre Gaspar, pelatih Borneo, itu bukan kaleng-kaleng. Itu salah satu harusnya ya diajak oleh PSSI, Direktur Teknik PSSI, untuk berkomunikasi terkait tentang filosofi sepak bola Indonesia. Villanesia, teman-teman, itu salah satu narasumber yang luar biasa kalau misalnya diundang. Nah, sedangkan posisi dari Persik Kediri ini nggak baik-baik saja, penuh tekanan. Tapi sebelum pertandingan Persik Kediri menghadapi Persija, Divaldo Alves, pelatih dari Persik Kediri pun luar biasa, optimisnya yang aku suka. Itu mentalitas, teman-teman ya. Sebelumnya udah kita bahas. Yang penting Persik Kediri ini mau hasilnya kalah, mau hasilnya dibombardir dan lain sebagainya, yang penting fighting. Semangat untuk menekan, semangat untuk melawan, dan itu ditunjukkan oleh Persik Kediri di pertandingan ini, teman-teman. Beda saat Persik menghadapi Persib Bandung, itu secara individu, secara duel, semangat, Spartannya nggak ditunjukkan. Nah, itulah yang aku sampaikan di awal tadi, apakah ini salah satu hal karena pemain-pemain Persija meremehkan, membuat pemain Persija nggak bisa mengeluarkan potensi yang biasanya ditunjukkan oleh pemain Persija? Ya bisa jadi, itu hipotesa yang bisa mengarahkan ke situ, tapi aku nggak mau terlalu mengatakan belak-belakan ke situ, karena kembali, itu ke subjektivitas pemain. Mungkin pemain A menganggap itu meremehkan, sedangkan pemain lain menganggap serius juga pertandingan ini, teman-teman. Nah, sedangkan di babak kedua, Thomas Doll kembali beralih menggunakan pakem yang sejak awal ia gunakan bersama Persija Jakarta. Pola 3-5-2 dibalikkan lagi menjadi 3-4-2-1 ataupun 3-4-3, teman-teman. Rico bermain di half space, sektor kanan, Behrens bermain di sektor kiri half space, kemudian ditopang oleh 2 defensive midfielder, wingback kiri, wingback kanan, 3 pemain di belakang. Dominasi luar biasa. Dari ball possession bisa kita lihat, teman-teman, 62%. Sedangkan Persik Kediri 38%. Nah, ini aku ingat apa yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola, pelatih Man City, sempat beberapa pertandingan kepleset ataupun permainannya buruk. Lalu apa yang disampaikan oleh Pep Guardiola? Ini pemikiran mindset sepak bola Eropa, teman-teman. Karena kan ya sepak bola Eropa menjadi salah satu rujukan patokan dari segala
penjuru belahan dunia kan sepak bola Eropa. Pep Guardiola katakan normal di satu pertandingan, dua pertandingan, asal jangan terus-terusan teman-teman. Man City mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan, bahkan kalah, itu normal. Dan teringatlah aku Persija Jakarta dengan Thomas Doll di pertandingan ini. Ini menurut aku pertandingan yang nggak bekerja banget Persija Jakarta. Secara prinsip, secara ide teman-teman, Persija Jakarta coba melakukan hal yang biasa dilakukan Persija Jakarta. Tapi ya bisa saja gol cepat dari Renanda Silva teman-teman itu merubah kontestasi dari permainan Persija Jakarta. Buru-buru, kemudian cepat akhirnya hilang bola, kemudian panik lini pertahanan, melakukan foul-foul yang harusnya tidak seharusnya dilakukan. Foul 23 kali Persija Jakarta di pertandingan ini, sedangkan Persik Kediri 14 kali. Aku juga berpikiran Persik Kediri sebelumnya menghadapi Persib Bandung secara teoritis ya, ini di atas kertas ya teman-teman, tentunya kalau kita kupas satu persatu ada pasti perbedaannya. Secara teoritis permainan Persib Bandung itu sama Persija Jakarta pakai 3 back hampir sama secara teoritis di atas kertas. Persik Kediri kemarin dihajar habis-habisan oleh Persib Bandung lewat permainan half space, kemudian slip diamond sektor kiri kanan itu habis lah dibuat. Di pertandingan ini dengan sistem 3 back yang dimainkan oleh Persija Jakarta, seperti sudah hafal, seperti sudah paham pemain-pemain Persik Kediri bagaimana cara sistem permainan 3 back itu. Karena salah satu senjata kekuatan dari sistem 3 back yaitu sektor kiri, wingback kiri, wingback kanan, dan itu kita lihat di lapangan teman-teman nggak seperti biasanya. Dan gol dari Persija Jakarta pun lihat, gol yang bukan dari situasi open play, situasi bola, perebutan bola udara teman-teman, kemudian Helal memberikan passing kepada lewat kepalanya ke posisi Rico Simanjuntak, dan pemain-pemain Persik Kediri pun secara struktur defense-nya sudah tidak lagi melihat pemain Persija yang lainnya, hanya melihat bola, dan Rico Simanjuntak menciptakan gol yang sangat proper, sangat bagus, dan skornya pun 1-1 teman-teman. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana Thomas Doll menyikapi situasi ini teman-teman, karena ini sekali lagi aku katakan imbang rasa kalah yang harusnya Persija Jakarta dengan kemenangan bisa merapatkan posisi dengan PSM harus tertahan lagi. Tapi dengan situasi seperti ini akan banyak pelajaran yang bisa didapatkan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta, dan itu juga serupa seperti dilakukan oleh Pep Guardiola. Aku katakan Pep Guardiola teman-teman karena 5 tahun terakhir dia di Premier League mendominasi habis-habisan Liga Inggris. Walaupun dia mendominasi habis-habisan Liga Inggris, ada kepleset, kesleo, kalah, tapi secara pemikiran dia sebutkan inilah dia kompetisi, ada kalanya naik, ada kalanya tiba-tiba jatuh di situasi momen-momen yang tak terduga. Siapa duga coba? Persik Kediri yang berada di juru kunci menghadapi Persija Jakarta yang dari sisi permainan, dari sisi kualitas individu, dari sisi skuad teman-teman luar biasa. Walaupun ada yang menyebutkan skuad inti sama skuad lapisnya teman-teman tidak seimbang. Salah satunya lagi karena pemain Persija Jakarta diambil oleh Timnas Indonesia pemusatan latihan untuk Piala AFF. Menurut aku itu bukan sebagai alasan juga teman-teman. Kenapa? Karena Persija Jakarta sebelumnya menghadapi tim yang lebih hebat, Borneo FC, dari sisi ranking, dari sisi situasi yang sekarang ini teman-teman ya, itu digaris bawahi. Jadi ya inilah dia ya, sepak bola teman-teman. Di atas lapangan pemain Persija pun udah banyak banget tidak sesuai dengan apa yang biasanya dia lakukan, pelanggaran, foul yang nggak harusnya dilakukan, kesalahan-kesalahan fundamental dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman, tapi ini salah satu poin bagus juga bagi Persik Kediri untuk meningkatkan performanya. Walaupun tidak bisa mendapatkan 3 poin ketika menghadapi Persija, ini menjadi suntikan vitamin bagi pemain Persik Kediri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya, bahwa Persik Kediri itu bisa. Ini udah aku jelaskan sebelumnya, Persik Kediri itu tim yang masih diingat di Asia teman-teman. Jadi aku sempat ke Pulau Pinang sama keluarga aku teman-teman beberapa tahun yang lalu. Salah satu diskusi aku dengan warga tersebut yaitu Liga Indonesia, pelatih-pelatihnya. Salah satunya pelatih-pelatihnya. Nah, di Pinang itu teman-teman ada beberapa warga yang menyebutkan nama-nama klub yang mereka kenal. Pertama pelatih dulu ya, yang mereka kenal itu Jackson F. Tiago, karena Jackson F. Tiago pernah melatih Pinang beberapa waktu teman-teman. Kemudian Arema mereka kenal, kemudian Persija mereka kenal, Persik Kediri dikenal oleh warga yang ada di Asia Tenggara. Jadi
nama besar Persik Kediri itu harus diberikan pemikiran mindset kepada pemain Persik Kediri bahwa Persik Kediri itu besar loh, bukan posisinya di juru kunci. Itu sih aku nggak tega lihat Persik Kediri. Bahkan teman-teman, sempat aku kemarin isi acara di Antv di pertandingan Persija menghadapi Persik Kediri tahun 2007, aku sebagai komentator. Itu aku komunikasi sama Ronald Pakundes, membahas tentang taktik Persik Kediri pada saat itu dan sebagainya teman-teman. Ya, aku harapkan sekali lagi Persik Kediri harus berada kembali ke posisinya, jangan sampai degradasi. Ini aku bukan bicara tentang apakah aku ngefans Persik? Enggak, bukan ke situ ya. Kita bicara konteks sepak bola, konteks sejarah. Prestisiusnya nama Persik Kediri ini beberapa waktu yang lalu yang sejajar dengan Urawa Reds Diamond, Sydney FC, Shanghai Shenhua, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini aja teman-teman videonya, kerugian bagi Persija Jakarta. Dan ya, kita lihatlah berikutnya. Bye.